kata syukur, mensyukuri hidup dengan apa yang kita alami di dalam dunia, terus yang kita rasakan, ya gitu. Kalau menurut aku, ya terima apa yang ada lah. Kata syukur itu artinya bersyukur, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata-kata syukur. Dan bahkan kata-kata itu tidak lepas dari apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Ada orang mengatakan, syukur kita bisa bertemu. Dan kita bersyukur kepada Allah. Tahukah kita makna syukur itu yang sesungguhnya? Syukur itu adalah berasal dari kata syakara. Artinya terbuka kita. Sebaliknya adalah syukur itu adalah kafara. Kafara itu ada tertutup. Orang yang syakar, orang yang bersyukur adalah bagaimana menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Dia menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Salah satu di antaranya nikmat Allah yang terbesar ketika Allah memberikan nikmat sehat. Ketika Allah memberikan nikmat sehat, maka nikmat sehat yang kita gunakan ini, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan ini adalah kita gunakan kepada yang bermanfaat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan kepada diri kita, kita mampu untuk berbicara dan menerima pembicaraan orang lain. Apa makna dari itu semua? Ketika kita mampu diberikan untuk berbicara, maka pembicaraan kita adalah hendaklah kita berbicara yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah. Begitu juga dengan tangan kita. Ketika Allah memberikan nikmat dan tangan itu bisa mengerjakan sesuatu, bisa bekerja, bisa menulis, bisa melakukan usaha, dan lain sebagainya, maka tangan yang kita gunakan, secara khusus artikan tangan, akan tetapi secara global, secara umum, kita artikan adalah sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang kita miliki, apapun atribut sosial yang kita miliki. Jabatan yang kita sandang, atribut sosial yang kita miliki, kita gunakan kepada apa yang menjadi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terakhir. Ketika Allah memberikan nikmat, kita mampu untuk berjalan. Bagaimana makna syukur? Ketika kita memaknai syukur kita bisa berjalan di muka bumi ini, adalah kita berjalan menuju kebaikan. Begitu juga pendengaran, begitu juga penglihatan. Seluruhnya kita gunakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, satu hal yang mendidik kita, satu hal yang memberikan peringatan kepada diri kita, nantinya ketika kita bersyukur kepada Allah, apa yang akan terjadi kepada diri kita? Kita akan menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang Allah muliakan, yang Allah kasihi, yang Allah cintai. Siapa mereka itu? Yamsuna alal ardi hauna. Adalah ketika mereka berjalan di atas bumi, dia tidak membusungkan dada. Dia tidak berjalan sombong. Yamsuna alal ardi hauna. Dan ketika ada orang lain mencerca, ketika kita melakukan kebaikan, maka kita tidak membalas cercaan itu dengan cercaan yang serupa, akan tapi katakan kepadanya dengan kata-kata yang baik. Yang kedua, konsep di dalam Al-Quran. Bagaimana kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah dari rasa syukur kita kepada Allah. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyamah. Sujjadau wa qiyamah adalah orang yang senantiasa pada malam harinya ana al-laili wa hum yasjudun. Pada malam harinya dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi perjalanan waktu yang ketika di dalam hadis qudsi itu dikatakan, ya abna adam tangkusu kulla yaumin min umrika. Kita sadari setiap hari adalah usia kita akan berkurang. Wa anta la tadri. Akan tapi di dalam hadis qudsi itu dikatakan, terkadang manusia tidak menyadari. Terkadang manusia tidak menyadari seakan-akan kita bisa hidup selamanya. Padahal di dalam hadis qudsi itu dikatakan, wa anta la tadri. Kita tidak menyadari. Yang kedua,
Ketika Allah memberikan anugerah rizki kepada diri kita, karunia kepada diri kita. Akan tapi manusia banyak tidak bersyukur dan tidak memuji Allah ketika Allah memberikan kepadanya, yang di dalam hadis qudsi itu dikatakan, wa anta la tahmad, wa anta la tashkur. Kalian tidak memuji Allah sebagai pemberi dari nikmat itu. Anda tidak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat itu kepada diri kita. Oleh karenanya saatnya untuk melihat, meng-cross-check diri kita. Yang dilarang di dalam Islam itu ketika kita mengoreksi orang lain, kita tidak berbuat. Apa yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu yang baik, orang lain akan mengambil contoh dari apa yang kita lakukan. Jangan kita melihat kelemahan orang lain. Jangan kita melihat kesalahan orang lain. Yang boleh kita lihat adalah kesalahan dan kelemahan diri kita, sehingga akan kita menjadi kuat dan kuat sehingga mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik kepada masyarakat kita, dan terbaik untuk keluarga kita. Sehingga diri kita disebutkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita pelihara diri kita dan keluarga kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.